dengan rendah hati hamba-Mu bersama umat datang kepada Dikau Tuhan. Seraya ingin menantikan bagaimana pekerjaan Roh Tuhan boleh hadir dan boleh datang, boleh menuntun membimbing kami sekalian. Sehingga apa-apa yang jadi pemberitaan dari keluar lewat mulut bibir hamba-Mu yang hina, yang tidak punya kelebihan apa-apa, sungguh disempurnakan Tuhan, sehingga berita ini boleh menjadi yang membangun, menjadi yang membekali, menjadi yang memberikan kebenaran untuk jemaat tempat ini melanjutkan kehidupan berjemaat dan bergerejanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa sembahyang hamba-Mu yang dialaskan hanya demi nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati waktu ini dan memberkati setiap kami. Amin. Baik, saya akan membacakan nats firman Tuhan. Saya mendapatkan tema saling menumbuhkan dalam penantian. Adapun nats firman Tuhan saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan dengan cepat membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya melayani di jemaat KIM Tong Bandung sejak Februari 1988. Ya, begitu banyak orang-orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, rasanya sudah lama dan ada tetap di KIM Tong, apa tidak merasa bosan? Apa tidak ada gereja lain yang meminatinya? Pertanyaan itu seringkali muncul. Dulu waktu saya masih kanak-kanak, Pak Pendeta di sini, saya sudah punya anak sekarang, Bapak Pendeta masih di sini, katanya. Ya, umur saudara berapa sekarang? Umur saya 40. Wah, 40. Ya, saya di sini di KIM Tong sudah lebih 34 tahun. Bahkan sebenarnya sebagai anak sekolah minggu saya juga di KIM Tong. Jadi saya tidak pernah pindah ke gereja lain dan tidak hadir di KIM Tong. Segala acara saya seringkali ikuti. Nah, di dalam saya menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja yang saya ikuti dan tetap di sana, saya seringkali melihat segala tingkah laku lelampahan, segala sepak terjang dari umat. Saya salut, ngangkat topi kalau ada kepada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh menuturkan kehidupannya yang loyal, yang sungguh-sungguh suka duka mau bersama, maju mundur tetap bersama. Diajak ada gereja dengan
warna lain. Ada gereja yang lebih meriah, lebih hot, lebih tidak seperti Kaim Tong dingin. Hayo ke sana. No. Saya salut ada jemaat-jemaat yang begitu loyal. Aku ke sini bukan pilihan orang lain, tuntutan orang lain. Ini suatu kerinduan saya minta dibaptis di Kaim Tong. Saya sudah jadi warga jemaat Kaim Tong dari muda sampai sekarang. Ini hidup mati saya Kaim Tong katanya. Saya salut sekali. Dia punya talenta, punya karunia, punya untung. Semua diperuntukkan untuk perkembangan kemajuan gerejanya Kaim Tong. Tetapi sebaliknya begitu banyak. Jadi tidak semua yang loyal-loyal itu ada di Kaim Tong. Begitu banyak jemaat-jemaat yang buat saya sangat memprihatinkan kondisinya. Isi hidupnya hanya penuh kritik, cela. Kenapa enggak gini? Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak seperti itu? Kenapa? Gereja kok gini aja? Mau dibawa kemana? Nyumbang pikiran enggak? Nyerahkan tubuhnya untuk jadi pelayan enggak? Datang khotbah, lihat pembicaranya. Kalau yang pembicaranya jelek, langsung dikomentari, gereja mau terbangun bagaimana? Saya tidak habis pikir, kok ada jemaat yang mengandalkan bertumbuh tidak hanya dari dengar khotbah. Seorang yang sungguh mau bertumbuh dan berkembang dalam hidup ini, yaitu sendirinya juga harus proaktif, menjalin hubungan intim dengan siapa? Dengan Tuhan. Bukan ditentukan oleh datang seminggu sekali sejam. Dalam kondisi mungkin letih, capek, pikirannya kacau. Lagi duduk bisa pikir di rumah. Atau lagi duduk bisa pikir restoran udah nanti buka enggak ya. Saya udah keroncongan nih. Seperti itu. Nah, di dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang menggembalakan jemaat demi jemaat, ia juga acap kali bertemu dengan problem-problem jemaat yang hidupnya tidak ubahnya persis dengan orang-orang duniawi. Ada sedikit apa? Gesekan, perang dingin, cekcok, bubar. Ada apa? Ribut. Tidak ubahnya seperti orang duniawi. Oleh sebab itu Rasul Paulus nasihati, bukankah di dalam Kristus ada nasihat? Ada persekutuan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kenapa kok ada selisih, ada beda pendapat? Tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebagai anak-anak Tuhan, anggota gereja Tuhan. Kenapa? Kenapa di dalam hidup ini kita bukan mencerminkan sebagai pribadi-pribadi, sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kita harus sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Semua harus dirangkul sebagai anggota Kristus dan Kristus sebagai kepala. Jadi kita ada apa? Kekurangan apa di gereja ini? Ayo kita pikirkan bersama, rembukan bersama, bukan untuk gereja ini tidak bisa membangun, tinggalkan. Gereja ini tidak seperti gereja itu, pindah. Nah, itu seperti begini, kalau Bapak Ibu punya keluarga ya, terdiri dari suami istri, anak ada beberapa. Kesal tidak ketika anak itu kritik orang tua? Sebel tinggal di rumah ini. Genteng bocor, got mempet. Si papa si mama nggak tahu
Kerjanya apa? Padahal si papa dari pagi sudah cari uang sampai sore, sampai capek. Si mama di rumah sudah kerja, masak, ke pasar dan cuci baju, cuci piring, capek. Ini anak udah gede-gede. Wah, sebel tinggal di rumah seperti ini sama papa sama mama. Genteng bocor nggak dibetulin. Got mempet tidak dibetulin. Udah, mau kos aja. Udah, mau pindah aja keluar kota. Kesal tidak kalau jadi orang tua punya anak seperti itu? Ya harusnya genteng bocor, got mempet, papa capek, mama capek. Ngomong ke papa, "Pak, bisakah saya bantu untuk naik ke atas betulin genteng? Pak, bolehkah saya berbagian untuk beresin masalah got?" Kan harusnya sing-singkan lengan kerja, bukan sebel rumah ini, sebel sama si papa, genteng gak dibetulin, got mempet, maunya tinggal terima. Nah, jemaat sekarang itu seperti itu mentalnya. Tidak ada mau berbagian, tidak ada mau membangun bersama-sama, menumbuhkan bersama-sama, tetapi maunya penuh kritik, cela, itu jelek, ini jelek, tetapi tidak pernah merindukan untuk yang jelek itu diperbaiki, tidak pernah merindukan yang kurang pas itu dibuat jadi pas. Penuh kritik, penuh ini, kalau dia tidak dapat, lirik kanan, lirik kiri, ada gereja yang lebih mantap, pergi ke sana. Tapi di sana pun kalau memang mentalnya seperti itu, tidak pernah akan tetap dan dapat kepuasan, karena semua gereja juga ada kelebihan, ada kekurangan, ada sisi baik, ada sisi buruknya. Saya melayani di dalam kehidupan berjemaat terus terang. Banyak sukacitanya, tapi banyak juga kekesalannya. Amat sangat gampang mudahnya datang ke Kaimtong, mengabdikan diri sebagai anggota, menunjukkan suatu ini. Tapi begitu gampangnya juga bisa pergi meninggalkan sambil membawa isu-isu berita-berita, kurang inilah, kurang itulah. Paulus tidak mau. Paulus tidak mau kepada jemaat Filipi berbicara, "Hendaklah kamu ini, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan." Dengan tidak mencari kepentingan diri saja. Jadi jangan egois. Ketika kita jadi jemaat itu jangan jadi jemaat yang ingin terus dilayani, diperhatikan. Kupingnya, telinganya harus dipuaskan dengan berita-berita yang menyenangkan dirinya. Bukan seperti itu. Jangan kita egois, jangan kita mementingkan sendiri, jangan kita ini mencari puji-pujian saja. Melainkan kita ini harus sungguh-sungguh menunjukkan etikat sebagai anggota tubuh Kristus yang ingin memperhatikan kepentingan orang lain juga, kepentingan bersama. Jadi jangan kita ini menandakan atau menunjukkan segala sesuatu fokus kepada diri kita, segala fokus kepada diri kita. Coba fokuslah kepada orang lain. Bukan ingin diperhatikan, tetapi jadilah pemerhati. Jadilah pemerhati. Begitu banyak jemaat yang butuh diperhatikan, kitalah yang harusnya memperhatikan, bukan diri kita minta diperhatikan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bahkan menyerahkan nyawanya untuk sebagai tebusan. Itu yang harus kita itukan. Maka itu ketika Rasul Paulus melihat gelagat jemaat Filipi yang modelnya seperti itu, telak Paulus enggak contohlah diriku, aku begini. Paulus tidak berani
mencontohkan dirinya yang walaupun dia adalah sebagai pribadi yang baik, pribadi rasul yang punya kapasitas sebagai suri teladan yang patut dicontoh, tetapi Paulus nggak mau, melainkan menasihati jemaat Filipi, telak, ayo belajar seperti Kristus. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti dimiliki Kristus. Itu di dalam ayat 5. Ayo kita semua jemaat Filipi, lihat Kristus. Bagaimana sikap Kristus, bagaimana sepak terjang Kristus, bagaimana yang dikerjakan dan diperbuat Yesus Kristus. Jadi jangan lagi di dalam hidup ini ingin diperhatikan, ingin membangun untuk diri sendiri saja. Ayo kita bangun bersama-sama sambil kita menantikan hari kedatangan Kristus yang akan datang. Kita saling menumbuhkan, kita saling membangun, kita saling mengisi satu dengan yang lain. Seraya kita tidak ingin untuk demi ego kita sendiri, ingin cari puji-pujian sendiri, jangan. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikirannya dan perasaannya yang Yesus kerjakan? Dia katakan, yang walaupun dia sebagai Allah, dia duduk di tempat yang maha mulia di surga, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan sebagai miliknya, melainkan dia mengosongkan dirinya. Dia melepas segala kuasa, segala kedudukannya di surga mulia. Dilepas untuk taat kepada Bapa, diutus menjadi seorang manusia sebagai hamba. Coba Sang Pencipta datang ke dalam dunia seperti kita menjadi manusia. Sang Pencipta yang di luar tidak ada batasnya hidupnya, kuasanya sebagai Sang Pencipta, tetapi datang ke dunia sebagai manusia yang terbatas. Milih sebagai hamba, dia mau melayani sesama, melayani orang sakit, melayani banyak muridnya. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Coba bayangkan, namanya Yesus Kristus, hai jemaat Filipi, namanya Yesus Kristus saja berani menempuh perjalanan pengorbanan, mengosongkan dirinya sebagai Allah, jadi manusia, jadi hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib. Siapa jemaat Filipi? Siapa saudara dan saya? Kita ini manusia yang gak ada apa-apanya. Tetapi kenapa kita lebih di dalam hidup ini tidak satu pada yang lain saling menumbuhkan, saling membangun untuk kita kelak mendapat satu perkenanan Tuhan, pulang ke rumah Bapa dengan adanya suatu suasana sukaria, sesuatu upah yang akan seperti Paulus terima, kita juga akan terima. Kenapa kita tidak punya suatu kerinduan untuk membangun bersama-sama sebagai anggota tubuh di dalam wadah gereja ini, wadah gereja lokal ini? Mengapa kita ini lebih cenderung untuk aku. Zaman sekarang ini memang zaman egois, individualistis hidupnya. Segala ditujukan fokusnya untuk diri sendiri. Saya tidak mengerti dan tidak tahu ke depan. Di dalam masa pandemi ini saya melihat begitu banyak hal perkara. Walaupun gereja sudah dibuka, tetapi tidak sedikit yang enggan mau datang dengan dalih masih tidak mengizinkan hati, dengan dalih waspada karena takut ada lagi virus. Padahal orang itu tiap hari ke pabrik, ke pasar, ke mall, ke restoran, kemana-mana pergi, berolahraga pergi. Tetapi untuk ke gereja karena masih terfasilitasi secara online, aku ikut ibadah di rumah saja. Kalau orang-orang yang masih
untuk hal-hal seperti itu tidak sadar dan tidak mengerti mana yang harus diutamakan dan yang tidak diutamakan, jangan terlalu banyak berharap untuk ke depan. Ini baru virus yang bisa kita tangani. Kita vaksin, kita booster, kita pakai masker. Ya kalau terjadi pun ya bisa saja di mana saja. Ya kita waspada, minta pertolongan Tuhan dalam doa. Sudah kita ketakutan terbirit-birit seperti itu. Gimana kalau golok sudah di leher? Saya tidak tahu. Ayo kita saling menumbuhkan. Teman, kenapa tidak datang? Oh gini. Ayo kita datang. Datang beribadah. Apalagi ada sakramen perjamuan kudus. Kan terselenggara hanya di tempat. Ayo kita ingat akan pengorbanan Yesus Kristus 2000 tahunan yang lalu di atas kayu salib. Ayo tidak lama lagi kita juga mau merayakan kelahirannya di hari Natal. Kita renungkan, resapi dengan baik. Kau mau ya Yesus ada di tahta mulia datang ke dunia yang hina. Ada di tahta, di atas segala tahta, mau datang ke kandang hewan. Kau mau ya? Dari Sang Pencipta mau menjadi manusia terbatas sebagai bayi. Karena kasihnya kepada saudara dan saya, Ia kerjakan semuanya. Tapi kenapa kita di dalam hidup ini tidak pernah memikirkan untuk membalas cinta kasih Tuhan itu yang dinyatakan dengan kita mau menumbuhkan satu dengan yang lain di dalam hidup percaturan berjemaat dan bergereja. Saling mendoakan, saling memberikan makna dan arti, saling memberikan perhatian kasih. Ringan-ringan saja, lewat ya mungkin minggu senyum. Oh ada yang sakit kita doakan. Oh ada yang butuh pertolongan kita ambil bagian untuk melakukan semuanya. Lewat itu semua saya percaya gereja akan bertumbuh sambil menantikan kelak kedatangan Kristus kali kedua. Biarlah Tuhan senantiasa hadir terus untuk jemaat GKIM Saron Cirebon di sini. Di dalam menghadapi atau melewati pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah, masa pandemik yang sudah mau masuk ke tahun ketiga ini. Biarlah kita tetap menjadi jemaat yang ditambah-tambahkan hikmat, ditambah-tambahkan kasih seperti Kristus, ditambah-tambahkan keinginan, kerelaan untuk berkorban seperti Kristus, sehingga kita pun boleh menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Amin. Mari kita akan berlanjut dengan sakramen perjamuan kudus ya.